Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra dengan NIM O1A1201095 dari kelas D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglusemia. Ketiga, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivitas pada akhir siklus Cori. Keempat, metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Katabolisme yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Anabolisme yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Respirasi aerob. Glikolisis yang pertama terjadi di sitosol. Kedua, hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk label lengkapnya, perhatikan bagian di samping. ATP merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya ada di bagian samping. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi dan dihasilkan oksidasi FADH2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol hasil 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam laktat hasil 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Hubungan metabolisme karbohidrat dan lemak yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat, di mana lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian diubah menjadi asetil CoA dan memenuhi siklus Krebs. Sedangkan gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3P dan memasuki tahap glikolisis. Siklus Krebs dan glikolisis adalah tahapan metabolisme karbohidrat. Jadi hubungan antara karbohidrat dan lemak yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat, dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat. Lemak tersusun atas 3 rantai yang
Tiap rantai berupa rangkaian atom-atom karbon yang masing-masing terikat dengan 2 atom hidrogen. Karbohidrat tersusun atas karbon-karbon yang membentuk cincin di mana setiap karbon yang masing-masing terkait dengan 1 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dari gugus OH. Jadi dapat dilihat bahwa lemak dan karbohidrat bahwa lemak memiliki oksigen paling sedikit dan memerlukan oksidasi. Semakin banyak oksidasi, maka semakin banyak energi dilepaskan dari pencernaan. Akibatnya lemak memiliki kandungan energi paling besar pula. Perbedaan ini terlihat seperti perbedaan saat kita memakan nasi dan daging. Saat makan nasi yang merupakan karbohidrat, kita akan merasa kenyang lebih cepat, tapi juga setelahnya akan merasa lapar lebih cepat. Ini karena lebih cepat oksidasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lemak lebih banyak energinya daripada karbohidrat. Hal ini karena jumlah oksidasi yang terjadi ketidaksenyawaan lemak yang dicerna dan diubah menjadi karbodioksida dan air lebih banyak dibanding pada jumlah oksidasi dan yang terjadi pada pencernaan karbohidrat. Salah satu penyakit gangguan metabolisme lemak yaitu penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka. Kondisi ini menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk di dalam otak. Penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf sehingga menyebabkan masalah pada pengidapnya, secara fisik dan mental. Bayi dengan penyakit Tay-Sachs akan dampak normal selama beberapa bulan pertama, namun seiring berjalannya waktu, kemampuan fisik dan mentalnya akan mengalami penurunan. Gejala penyakit Tay-Sachs diantaranya: 1. Anak menjadi buta dan tuli. 2. Kehilangan kemampuan menelan. 3. Otot mulai terkikis. 4. Muncul kelumpuhan. Untuk pencegahan penyakit Tay-Sachs, belum ada cara mencegahnya karena Tay-Sachs merupakan penyakit genetik. Tetapi memantau perkembangan bayi selama kehamilan, melakukan tes darah untuk menganalisa gen atau kadar protein HeXa dalam darah, serta tes genetik diperlukan untuk mengurangi risiko bahaya Tay-Sachs pada anak. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.